Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 24 dan 25 yang berbunyi, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat milik Kristus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan sebagai nas renungan pada hari ini sudah sangat jelas untuk menyatakan kepada kita bahwa barang siapa sudah menjadi milik Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, maka indikasi yang dapat dilihat secara kasat mata, setiap umatnya ini akan mau hidupnya dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus, dan selalu rindu untuk mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus diterapkan di dalam kenyataan kehidupan sehari-harinya. Setiap umat milik Tuhan harus selalu mengundang Tuhan Yesus melalui Roh Kudus tinggal dalam hidupnya untuk menjadi Raja, Kepala, Tuhan atas dirinya yang harus ditaati, yang harus tetap setia kepadanya akan segala perintah maupun kebenaran firman-Nya itu. Bagi kita orang yang sudah mengaku sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus juga mau menyalibkan dirinya, dalam arti tidak mementingkan dirinya melebihi dari mementingkan Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini, yang masih saja kadangkala berfokus pada hal-hal yang bersifat kedagingan, yang bersifat pemenuhan keinginan daging itu secara duniawi. Dengan demikian kita sebagai umat milik Kristus sudah mampu dengan bimbingan Roh Kudus untuk menolak bujukan roh-roh antikristus maupun kuasa kegelapan, kuasa setan iblis itu untuk hidup bersinggungan dengan dosa. Lalu apabila ada diri kita sebagai pribadi maupun keluarga orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang sudah menerima dan mengakui pula bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita umat miliknya ini, dan sebagai Juru Selamat kita, tetapi tidak mau hidup yang menuruti bimbingan maupun tuntunan dari Roh Kudus, di mana masih senang hidup yang cenderung sesuka hati, sesuai dengan keinginan akal dan pikirannya sendiri saja, di mana masih senang untuk mencari dan mengumpulkan harta benda kekayaan duniawi dengan cara menghalalkan segala cara dan tindakan perbuatannya yang kotor, yang penuh dengan dosa, termasuk juga dalam hal menipu, mencuri, korupsi, berbisnis dengan melanggar hukum Tuhan dan hukum negara. Maka Tuhan nyatakan bahwa kita semua yang bertindak seperti itu adalah bukan milik Tuhan lagi. Begitulah pula untuk kita semua umat milik Tuhan yang sudah mengaku bahwa hidupnya sudah merasakan hidup yang menyatakan sebagai milik Kristus Yesus, tetapi kesaksian hidupnya masih berhubungan dengan
okultisme, dunia penyembahan berhala itu, atau hidup sebagai pelaku kejahatan yang biasa dilakukan oleh umat yang cenderung bersahabat dengan dunia hitam, dunia kuasa kegelapan lainnya, maka mereka itu berarti bukan hidup sebagai milik Tuhan Yesus Kristus lagi. Nah, renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi maupun keluarga, orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, untuk dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang kita lakukan harus sungguh-sungguh mau menguji diri kita, benarkah kita ini sudah mencerminkan sebagai milik Tuhan Yesus Kristus atau belum? Sudahkah kita mau hidup hanya dipimpin oleh pertolongan Roh Kudus yang menjadi pelaku hidup yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya? Kalau masih belum juga seperti itu, maka segeralah kita harus metanoia, harus bertobat, memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita itu, dan kita sungguh-sungguh oleh pertolongan Roh Kudus memampukan kita agar kita sungguh percaya bahwa Dia berkenan untuk membimbing kita untuk mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu dalam naungan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu ingatlah akan apa yang ditulis di dalam Injil Lukas 15 ayat 21 ini. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga lah yang maha baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, yang sekaligus boleh mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat milik Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, umat manusia ini harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ketika kami menyadari bahwa barang siapa menjadi milik Kristus itu, berarti kami harus menyalipkan kuasa kedagingan, segala hawa nafsu dan keinginannya, supaya jangan kami turuti, tetapi kami sungguh-sungguh mau hidup oleh bimbingan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, supaya hidup kami ini senantiasa memang dipimpin hanya oleh Roh Kudus, sehingga dapat memakai hidup kami ini demi pujian, penyembahan, kemuliaan bagi Tuhan Allah Bapa di sorga. Bapa yang maha baik, ketika kami juga saat ini sedang menghadapi suatu pergumulan yang berkaitan dengan segala sakit penyakit, pasti Tuhan juga akan pulih dan sembuhkan. Doa dan permohonan kami ini kami mohon, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.